selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam ibadah yang penuh sukacita dan diberkati Tuhan. Wah, kita masih dalam nuansa Natal ya. Oh iya, teman-teman juga ada yang masih pakai atribut Natal, Kak Kezia juga. Nah, teman-teman bagaimana? Teman-teman sudah siap untuk kita beribadah bersama-sama? Wow, luar biasa. Suaranya keras-keras semua bilang siap. Wah, luar biasa anak-anak KOGKID memang luar biasa. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, masih ingat ya peraturan tata tertib sebelum ibadah. Wah, jempol deh, jempol. Pokoknya keren KOGKID ya. Masih ingat semua, berpakaian rapi, membawa buku catatan, dan mencari tempat yang nyaman. Wah, luar biasa. Gak perlu lama-lama lagi teman-teman. Yuk kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Selamat beribadah. Shalom. Apa kabar adik-adik? Luar biasa Luar ya biasa. pasti ya Kak ya. Apalagi habis Natal nih ya Kak ya. Yes. Yuk bangkit berdiri semuanya. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan
kasih. Pagi ini kami boleh memuji, kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya pujian yang kami naikkan ini Tuhan boleh menyenangkan Engkau dan menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Pagi ini Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu ya Yesus. Kami rindu untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih sebentar lagi Tuhan, kami rindu untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi terang bagi setiap jalan-jalan kami ya Yesus. Roh Kudus tolong kami anak-anak-Mu untuk kami boleh mengerti setiap firman yang disampaikan oleh kakak-kakak kami. Berkati kami Tuhan, berkati kakak-kakak kami yang akan memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam tangan kuat kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Bertemu kembali dengan Kak Sinung pagi hari ini, dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Dan pagi hari ini Kak Sinung mau cerita tentang Musa. Siapa Musa? Musa adalah pemimpin besar bangsa Israel saat keluar dari tanah Mesir. Ya, tapi pagi hari ini Kak Sinung tidak mau cerita itu. Kak Sinung mau cerita siapa Musa. Nah, ayat bacaan kita diambil dari Keluaran 3 ayat 1 sampai Keluaran 4 ayat ke-17. Ya, nanti teman-teman baca di rumah. Ya. Teman-teman, Musa ini sebenarnya adalah orang Yahudi, bangsa Israel, bangsa Ibrani yang diangkat anak oleh putri Firaun. Dan dia dibesarkan di lingkungan kerajaan Mesir. Jadi dia ini menjadi pangeran Mesir. Ya, walaupun dia dari bangsa Israel, tapi dia dibesarkan dengan didikan Mesir. Dia menjadi pangeran Mesir yang punya kuasa. Dia mengerti hukum-hukum Mesir. Dia mengerti setiap pengetahuan-pengetahuan yang ada. Orang pandai. Musa itu orang hebat. Dibesarkan dengan didikan yang luar biasa di Mesir. Ya. Tetapi Tuhan tidak punya rencana seperti itu untuk Musa. Bukan itu yang Tuhan mau dari Musa, tapi itulah jalan Tuhan untuk Musa. Suatu saat Musa memiliki masalah dengan bangsa Mesir. Dia membunuh orang Mesir dan dia lari kemana? Lari ke Midian. Dekat nggak Midian? Jauh banget dari Mesir, jauh. Ya, dia harus lari ke Midian untuk bersembunyi. Ya, daripada dia ditangkap dan dia dibunuh. Ya, kemudian dia di sana menjadi gembala domba dan ternak-ternak lainnya. Dia hidup di sana kurang lebih 40 tahun. Lama atau sebentar? Lama banget. Dia punya istri, punya anak. Dia menggembalakan ternak dari mertuanya, namanya Yitro. Lihat, dari seorang pangeran berubah menjadi seorang gembala. Itu derajatnya turun banget teman-teman. Ya, dari kasta tertinggi menjadi kasta yang terendah, hanya seorang gembala, orang upahan seperti itu. Ya, itu Musa. Ya. Tapi teman-teman, itu yang Tuhan kehendaki dari Musa. Setiap keangkuhan Musa, setiap kebanggaan Musa, kehebatan Musa waktu di kerajaan Mesir, Tuhan habisi. Dia menjadi gembala. Tidak diizinkan jadi pangeran Mesir, tapi menjadi gembala domba. Kalau bahasa Jawa angon wedhus, ya, hanya menjadi gembala. Tapi perhatikan ini, Kak Sinung mau sampaikan bahwa cara Tuhan itu luar biasa untuk memanggil Musa. Suatu hari Musa menggembalakan domba di Gunung Sinai. Di dekat Gunung Sinai begitu
Kemudian tiba-tiba Musa melihat ya, ada semak duri berapi, tetapi semak itu tidak terbakar. Kalau kita lihat ada kertas, ada api pasti hangus, terbakar, pasti jadi abu. Tapi ini enggak, semak-semak itu berapi tapi tidak terbakar dia. Oh, ini luar biasa banget, dahsyat banget nih yang dilihat. Musa mulai tanya, ada apa ini? Kok bisa? Tiba-tiba Tuhan ngomong, Musa, tempat yang kau injak itu adalah kudus. Wah, Musa tahu bahwa itu Tuhan. Itulah saatnya Tuhan memanggil Musa. Karena tahu Tuhannya bangsa Israel itu seperti apa, Musa menundukkan kepalanya. Dia tidak berani lihat. Aku gak berani lihat Tuhan. Kalau aku lihat, aku pasti mati. Dan saat itu Tuhan berfirman sama Musa, Musa, aku mau pakai engkau memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir karena mereka sudah ditindas. Jeritan mereka sudah sampai ke telingaku nih Musa. Tapi kemudian Musa jawab, Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Aku gak bisa apa-apa. Orang juga gak percaya sama aku ini siapa? Katakan bahwa kamu aku suruh. Tuhan ngomong kayak gitu. Kamu tuh aku suruh. Terus Musa ngomong, lah kamu ini siapa? Gitu. Karena dia belum kenal. Kemudian Tuhan bilang, aku adalah aku. Katakan pada bangsa Israel. Teman-teman, Musa ini seperti gak punya apa-apa. Musa dan dia ngomong, aku ini gak bisa ngomong loh Tuhan. Aku gak pintar ngomong. Gimana aku bisa jelasin ke bangsa Israel? Gimana aku bisa ketemu sama Fir'aun? Aku gak bisa apa-apa. Lihat, perhatikan. Musa yang tadinya seorang pangeran jadi gembala domba, dia nggak punya apa-apa. Dia nggak merasa memiliki sesuatu yang dia bisa banggakan. Selain apa yang bisa dilakukan untuk menggembalakan domba. Teman-teman, pada saat Musa ngomong kayak gitu, Tuhan bicara kayak gini, aku akan tunjukkan keajaiban buat kamu. Apa itu Tuhan? Ya, lemparkan tongkat yang ada padamu. Waktu dilemparkan teman-teman, tongkatnya jadi apa? Jadi ular. Wah, hebat ini, magic gitu ya. Tongkatnya jadi ular, kemudian ketika ularnya dipegang, jadi apa? Kembali menjadi tongkat. Masih gak percaya Musanya. Kemudian tangannya dimasukkan ke dalam bajunya. Waktu dikeluarkan, wah putih semua nih. Ya, kayak kusta begitu ya. Ini kusta gitu. Kemudian dimasukkan, sembuh lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, waktu air sungai itu dituangkan ke tanah, air yang tadinya jernih menjadi darah. Itu tanda yang Tuhan kasihkan. Tapi apa yang terjadi? Musa masih takut. Tuhan, mereka masih gak percaya sama aku. Kenapa? Karena Musa hampir gak punya rasa percaya diri lagi. 40 tahun dia merasa aku bukan apa-apa Tuhan. Aku gak bisa apa-apa. Tapi Tuhan mau dari hidup Musa. Itu yang Tuhan mau. Akhirnya Musa ditemukan sama Harun. Dan mereka berdua, Musa dan Harun, memimpin bangsa Israel menghadap Firaun dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Teman-teman, hari ini mungkin kita seperti Musa. Sedang dididik Tuhan yang gak bisa apa-apa. Lihat teman-teman, aduh pada hebat-hebat ya. Belajar kok pinter-pinter, ikut olimpiade matematika, olimpiade sains, juara semua. Aku belajar aja gak mudeng-mudeng gitu. Teman-teman, mungkin kita sedang dididik sama Tuhan. Sedang dalam masa-masa penggembalaan. Harus menjadi gembala yang setia terhadap perkara-perkara yang kecil. Mungkin ada yang sombong. Mungkin sebelumnya angkuh, merasa bisa, merasa paling hebat. Bukan itu yang Tuhan mau dari diri kita. Seperti Musa, dikikis semua, dihabisin semua. Hal-hal yang sombong dihabisin semua sampai gak ada artinya. Mungkin Musa remuk hatinya. Mungkin dia merasa bahwa aku sudah gak bisa apa-apa lagi. Tapi lihat firman Tuhan. Dalam ketidakbisaan, dalam kenihilan seorang Musa,
Tuhan mau pakai dia menjadi orang yang besar. Teman-teman, apapun yang terjadi hari ini, setia kepada Tuhan. Itu proses Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita semua yang dengar. Tuhan sedang proses kita. Ya, proses apa? Oh, aku harus belajar terus nih Kak, Aku dipaksa belajar terus sama papa mama nih Kak. Oh, aku harus cuci piring nih Kak. Oh, aku harus nyapu, harus ngepel. Itu bagian proses kehidupan kita yang paling sederhana. Dan Tuhan sedang memproses hidup kita. Ya. Sekalipun kita sakit hati, sekalipun kita patah hati, sekalipun hati kita ini sudah hancur, berkeping-keping, Tuhan mau melihat kita dan Tuhan mau memakai kita. Ya, pagi hari ini kita mau baca ayat hafalan kita. Ya, seperti cerita dari yang Kak Sinu sampaikan tadi. Ya, kita ambil dari Mazmur 34 ayat 19. Begini bacaannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kak Sinu ulangi sekali lagi. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Pagi hari ini kalau kita sedang patah hati, kita sedang remuk jiwanya, Tuhan sedang menolong kita. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita supaya kita mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami dengar cerita tentang Musa, bagaimana Musa dibentuk. Bagaimana Musa dipanggil. Dari seorang pangeran menjadi seorang gembala. Yang harus proses dirinya sesuai dengan rencanamu. Tuhan, Engkau berkati setiap kami, teman-teman yang dimanapun teman-teman berada pagi hari ini, Engkau berkati bahwa setiap dalam kehidupan mereka, dalam setiap proses kehidupan mereka, Engkau memberkatinya dan Engkau akan memakainya sesuai panggilan-Mu Tuhan. Berkati teman-teman semua, berkati sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, kita sudah selesai beribadah. Kakek siap percaya pasti teman-teman diberkati ya dengan pujian dan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita selesai ibadah kita pagi hari ini, bagi teman-teman yang akan memberikan persembahan dapat dikirimkan melalui data-data yang ada di bawah ini. Baiklah, sampai berjumpa minggu depan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.